sekarang kita masuk apa itu digital public relations. Next. Digital public relations adalah program kehumasan yang dilakukan dengan menggunakan media komunikasi berbasis digital. Jadi intinya di sini ya, media komunikasinya yang digunakan itu berbasis digital. Next. Nah, ini terkait dengan penjelasan tadi bahwa perkembangan dunia humas selalu sejalan dengan perkembangan media. Sekarang kita belajar sejarahnya media dulu ya, media massa. Media massa yang biasa disebut media konvensional adalah media cetak dan media elektronik. Jadi pertama kali media itu yang muncul adalah media cetak, bentuknya koran di zaman dulu, tahun 1900-an. Kemudian pada saat itu juga mulai muncul profesi humas, di mana humas memang sangat tergantung pada media, pada wartawan, yang waktu itu cuma ada koran. Jadi humas harus membuat siaran pers sebagus-bagusnya supaya diterbitkan di koran. Harus punya hubungan yang baik dengan kantor berita supaya artikel kita, informasi tentang perusahaan kita dimunculkan di korannya. Karena kalau enggak, ya wartawannya bisa memilih untuk mempublikasikan berita artikel dari perusahaan yang lain gitu. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, berkembang lagi teknologi, muncullah media elektronik, yaitu radio, awalnya radio. Jadi humas juga menyambut baik karena kalau media cetak koran tuh biasanya informasinya kita sampaikan sekarang, masyarakat bisa bacanya besok karena kan dicetak dulu ya, paling cepat besok pagi. Jadi sudah ada keterlambatan, bukan real time gitu. Nah, kalau dengan adanya radio itu bisa lebih real time. Misalnya kita wawancara, mengundang wartawan untuk datang di acara kita saat ini dan dia melakukan wawancara atau siaran langsung dengan kita, itu bisa. Dan informasinya juga tidak harus dibaca, jadi orang mendengar informasi bisa sambil jalan, sambil lewat, sambil beraktivitas karena bisa mendengarkan suara atau audio. Dan seiring perkembangannya ada TV, nah ini lebih disambut baik lagi karena juga visual. Jadi orang kalau mendapatkan informasi lebih menyenangkan juga mengkonsumsi informasi karena ada audio dan visual dalam bentuk televisi. Nah, meskipun demikian, pada media konvensional ini PR masih sangat bergantung pada wartawan gitu, karena sekali lagi keputusannya ada di tangan wartawan atau kantor berita, apakah informasi kita akan mereka publikasikan atau tidak gitu ya. Kemudian next, berkembang lagi teknologi, akhirnya sekarang kita mengenal yang namanya media digital. Awal mulanya ketika ditemukan internet itu senang sekali humas karena kita punya website ya, jadi kita punya situs web sendiri di mana kita bisa bikin siaran pers misalnya, kalau kita kirimkan ke kantor berita, ke wartawan nggak diterbitkan di korannya, ya kita bisa terbitkan di website kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita bikin liputan dokumentasi misalnya kegiatan acara kita, misalnya wartawan TV diundang sudah datang meliput tapi tidak jadi tayang di TV-nya, ya kita bisa tayangkan dokumentasi video kita di website kita gitu. Jadi humas sangat menyambut baik karena kita bisa punya website sarana komunikasi sendiri yang bisa kita isi sesuai dengan kebijakan perusahaan kita sendiri. Kita bisa sediakan informasi sebanyak-banyaknya di website perusahaan kita tanpa terlalu bergantung pada media. Tentu saja kita tetap berikan kepada media informasi-informasi perusahaan, namun kalau memang tidak dipublikasikan, kita bisa sampaikan informasinya lewat website perusahaan gitu. Kemudian seiring perkembangan teknologi lagi, sekarang kita mengenal namanya media sosial. Perusahaan juga sudah mulai menggunakan media sosial. Kalau berdasarkan riset, perusahaan itu paling banyak sekarang ini menggunakan Instagram. Kemudian yang selanjutnya adalah YouTube. Jadi seperti teman-teman sudah tahu ya, kalau YouTube kan lebih ke arah video. Jadi kalau dokumentasi liputan yang tidak bisa tayang di TV, media massa konvensional, kita bisa taruh di YouTube perusahaan. Atau informasi-informasi yang kita sudah sediakan di website, kita bisa buatkan juga kontennya yang lebih ringkas itu di media sosial. Karena memang karakteristik audiens pembacanya itu berbeda. Kalau website itu biasanya yang membaca adalah calon investor, pemegang saham, wartawan, yang memang butuh informasi sebanyak-banyaknya tentang perusahaan kita. Kalau media sosial itu biasanya adalah konsumen, calon pembeli, yang mereka itu baca informasinya sambil lewat gitu. Jadi kita bikin kontennya juga lebih yang singkat-singkat,
padat, mudah dipahami seperti bahasa pergaulan sehari-hari. Nah, seperti ini adalah kondisi hubungannya public relations dan media. Next. Nah, sekarang kita coba akan lihat di mana saja sih setelah kita paham itu semua tadi. Jadi kita kalau mau jadi humas, peluang kerjanya ada di mana aja sih? Next. Berdasarkan riset saya ya, yang pertama di pemerintahan. Pemerintahan biasanya ASN ya, aparatur sipil negara, atau dulunya lebih dikenal PNS, pegawai negeri sipil. Ini adalah website resminya dari kantor Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia ya, kantor presiden biasanya. Ini kita lihat di websitenya dia ada humasnya, jadi teman-teman bisa bekerja di kantor presidenan. Next. Kemudian bisa juga di kementerian. Ini Kementerian Keuangan, kita lihat juga di situ ada bagian humasnya di situ yang dilingkari merah ya, subbagian komunikasi dan publikasi Biro Umum disebutnya. Ini adalah istilah lain dari humas, fungsinya sama, menjalankan komunikasi keluar. Next. Nah, ini kepolisian yang dilingkari merah, itu juga kepolisian punya. Ini dia sebut situs resmi Divisi Humas Polri, jadi ada Divisi Humas di dalam Kepolisian Republik Indonesia. Next. BUMN, ini contohnya dari website Pertamina saya ambil. Di sini dicantumkan nih siapa profilnya, bahkan ada fotonya dan namanya yang menjadi, di sini disebutnya corporate communication ya, ini istilah lain dari humas. Jadi tergantung perusahaan apakah pakainya humas, corporate communication atau public relations, tapi fungsi yang dijalankan sama aja. Ini di BUMN, teman-teman juga punya peluang untuk bekerja di BUMN kalau punya keahlian sebagai humas. Next. Perbankan, jadi ini dari berita, ada berita Bank Indonesia meraih penghargaan Anugerah Humas Indonesia tahun 2019. Jadi Bank Indonesia juga punya humas, dan bank swasta juga punya humas, saya tahu. Jadi teman-teman juga punya peluang untuk bekerja di industri perbankan. Bayangkan di Indonesia ada berapa banyak bank ya, jadi kesempatan untuk bekerja sebagai humas besar sekali. Next. Televisi atau media, ternyata televisi atau media juga punya humas. Ini dari websitenya TV One. TV One punya divisi humas, ada dicantumkan juga kontak dari humasnya. TV lain juga, Trans TV saya tahu juga punya humas, TV lain juga rata-rata punya humas. Dan di Indonesia kan TV juga banyak dan semakin banyak sekarang ini. Teman-teman juga bisa berkarir di industri televisi atau media, di bagian divisi humas, ada peluang bekerja di sana juga. Next. Startup. Nah, yang zaman sekarang lagi booming itu kan startup ya. Ini salah satu contohnya Tokopedia, raih sederet penghargaan PR Indonesia Award 2022. Jadi Tokopedia punya humas. Startup lain juga saya tahu banyak rata-rata punya humas karena mereka perlu memperkenalkan startupnya kan. Karena kan startup rata-rata baru nih, baru setahun 2 tahun. Jadi harus dikenal sama masyarakat. Salah satu tujuannya dikenal itu adalah untuk bagian rekrutmen. Nah, kita humas juga membantu HRD. Kalau perusahaan kita dikenal, terkenal, bagus, punya reputasi bagus, akan banyak kandidat karyawan yang melamar pekerjaan. Dan semakin banyak orang yang melamar pekerjaan di perusahaan kita punya keistimewaan untuk memilih karyawan yang lebih bagus kan dari semua kandidat yang melamar. Kalau kita dapat karyawan yang bagus, maka perusahaannya juga akan lebih mudah maju gitu. Startup menyadari ini. Jadi memang fungsi humas juga sangat diperlukan di startup dan banyak sekali startup untuk memperkenalkan nama perusahaannya supaya terkenal, karena perusahaan yang terkenal itu akan memudahkan juga untuk menjual, memasarkan produk dan jasa perusahaannya sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Next. Perhotelan, ini dari berita ya, saya ambil ada Public Relations Crystal Hotel Kupang. Nah, hotel ini juga ya teman-teman, kita tahu di Indonesia kan banyak sekali hotel. Dan hotel ini humasnya itu pada umumnya adalah mengelola komunikasi di satu unit atau satu gedung hotel itu sendiri gitu. Jadi misalnya Hotel Crystal, dia jaringannya seluruh Indonesia ada 20 misalnya tersebar di seluruh Indonesia.
dari Sabang sampai Merauke. Maka biasanya Hotel Kristal ini akan butuh 20 orang untuk mengisi profesi humas yang berbeda-beda di 20 lokasi yang berbeda ini, gitu. Nggak cuma di Jakarta atau kota besar, tapi dimanapun Hotel Kristal ini beroperasi. Jadi teman-teman yang berdomisili dimanapun, nggak cuma Jakarta atau kota besar, peluangnya untuk menjadi humas itu sangat terbuka. Di Indonesia kan hotel banyak sekali ya, dan orang industri perhotelan sangat butuh dengan humas karena yang ditawarkan adalah jasa ya. Jadi untuk industri jasa, untuk membuat reputasi perusahaan dikenal itu juga sangat penting buat industri perhotelan. Next. Mall atau retail, ini contohnya yang dilingkari adalah kutipan dari wawancara PR Manager Grand Indonesia Shopping Mall. Mall atau retail juga mirip ya dengan tadi hotel, itu banyak sekali di Indonesia jaringannya juga, dan biasanya juga seperti itu. Biarpun nama perusahaannya misalnya perusahaan Agung Sedayu punya mall banyak di Jakarta, Bekasi, Cikarang. Nah, setiap mall itu akan perlu humas sendiri di dalam mall di area itu, gitu. Jadi banyak sekali mall di seluruh Indonesia, retail, industri retail. Jadi peluang kerja untuk humas juga sangat terbuka. Next. Rumah sakit atau layanan kesehatan, ini juga ya mirip dengan hotel dan mall, banyak sekali peluangnya. Next. Pendidikan ini contohnya dari Universitas Indonesia, selain universitas, sekolah juga mulai banyak menggunakan humas untuk publikasi penyebaran informasi keluar. Dan kita tahu juga ya, sarana pendidikan, universitas juga makin banyak, sekolah juga makin banyak, sekolah-sekolah taraf internasional, swasta juga, terutama swasta yang paling banyak membutuhkan humas. Jadi peluang kerjanya juga banyak dan di seluruh Indonesia. Next. Yayasan, jadi nggak cuma di lembaga pemerintahan BUMN, perusahaan yang badan usaha, tapi yayasan-yayasan pun memerlukan humas. Bayangkan begitu besarnya peluang bekerja sebagai humas. Yayasan nggak cuma yayasan pendidikan, ini kebetulan contohnya yayasan pendidikan, yayasan sosial juga banyak yang memerlukan humas. Jadi kalau teman-teman yang tertarik bekerjanya bukan di badan usaha, bisa bergabung menjadi humas di yayasan. Next. Nah ini PR agency atau konsultan humas. Kalau nggak tertarik bekerja di badan usaha perusahaan, yayasan juga nggak tertarik, maunya agency sebagai konsultan. Nah banyak juga PR agency atau konsultan humas yang tugasnya adalah membantu perusahaan-perusahaan, biasanya perusahaan asing yang di Indonesia hanya punya kantor perwakilan dengan jumlah karyawan terbatas dan nggak ada karyawan humas yang khusus pegang Indonesia. Biasanya humasnya ditempatkan di regional, kalau Asia Pasifik itu kalau nggak di Singapura, di Hong Kong. Jadi mereka nggak punya humas khusus di Indonesia karena komunikasinya itu terintegrasi tingkat regional Asia Pasifik. Nah, jadi kalau mau menyebarkan informasi atau bikin kegiatan-kegiatan kehumasan, perusahaan-perusahaan ini akan menghubungi kantor konsultan humas atau PR agency yang ada di Indonesia untuk menjalankan fungsi humasnya. Baik itu untuk kegiatan-kegiatan satuan gitu ya, ad hoc, khusus bikin satu event doang gitu, atau bikin konferensi pers doang gitu, atau bisa juga kontraknya jangka panjang untuk 5 tahun atau untuk 3 tahun gitu. Nah di PR agency atau konsultan humas ini butuh banyak sekali tenaga ahli kehumasan karena kliennya perusahaan yang dibantu itu kan juga banyak. Jadi teman-teman juga kalau tertarik bekerja di konsultan humas bisa cari-cari lowongan di PR agency atau konsultan humas. Okay.